Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gatras dan selamat berjumpa kembali di konten ATB atau apapun tentang bus. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung atau baru menonton channel Gatras, jadi konten ATB atau apapun tentang bus ini adalah konten membahas seputar isu-isu tentang perkembangan dunia transportasi khususnya bus ya teman-teman. Jadi di konten kali ini tuh bisa dibilang sebagai konten sharing informasi atau mungkin konten diskusi ya. Jadi aku membuka diskusi di sini. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin aku sampaikan ini kurang kurang pas untuk kalian atau mungkin kurang cocok, kalian bisa juga sharing informasinya atau mungkin sharing-sharing tentang seputar informasi bus di kolom komentar. Oke, jadi pada konten ATB kali ini aku akan membahas salah satu perusahaan otobus yang pada seminggu terakhir ini selalu menjadi perbincangan di jalur tapal kuda, dan PO ini baru saja resmi ngeland dan masuk di wilayah jalur tapal kuda pada tanggal 28 Februari 2025 kemarin teman-teman. Dan sebelum aku masuk ke pembahasan intinya, untuk kalian yang mungkin belum subscribe channel Gatras, jangan lupa untuk subscribe channel Gatras, lalu aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share jika kalian suka dengan video ini. Oke, langsung kita masuk saja kepada pembahasannya. Oke teman-teman, jadi seperti yang sudah aku sampaikan di awal tadi ya, jadi PO Bagong ini sudah resmi ngeland di jalur tapal kuda, lebih tepatnya di rute Surabaya Probolinggo Jember kelas ekonomi pada tanggal 28 Februari 2025 kemarin. Jadi sebenarnya isu Bagong masuk di jalur tapal kuda ini sudah dari tahun kemarin ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah itu menjelang akhir tahun sudah ada atau sudah muncul isu tentang akan masuknya Bagong di jalur ini teman-teman, dan itu sudah aku bahas di konten ATB sebelumnya. Dan dengan masuknya PO Bagong ini itu sedikit banyak membawa perubahan-perubahan teman-teman. Jadi ada banyak sekali mungkin ya dampak positif dengan masuknya PO Bagong di rute Surabaya Jember ini teman-teman. Dan apa saja sih dampak-dampak yang ditimbulkan dengan masuknya PO Bagong di jalur ini? Nah, ini yang akan aku bahas dalam konten kali ini teman-teman. Jadi di rute Surabaya Jember ini dari beberapa tahun yang lalu, mulai dari sebelum pandemi sih sebenarnya ini. Dan di jalur ini tuh banyak sekali terjadi trust issue ya teman-teman. Jadi trust isunya tuh banyak sekali di jalur ini. Jadi mulai dari tarif yang kurang tertib, lalu oper-mengoper bus seenaknya sendiri, lalu bus yang tidak sampai tujuan dan lain sebagainya teman-teman. Dan dengan masuknya PO Bagong ini bisa dibilang adalah sebuah revolusi baru di dunia transportasi bus khususnya di jalur tapal kuda. Dan ya kalau sebagai penumpang, jadi di sini aku menempatkan posisiku sebagai penumpang ya teman-teman. Kebetulan domisiliku juga ada di wilayah tapal kuda. Itu sangat aku sangat menyambut baik dan sangat menyambut dengan antusias atas masuknya Bagong di jalur ini, karena memang sedikit banyak sekarang itu sudah mulai terasa ya membawa perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu apa saja sih perubahan-perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah masuknya PO Bagong di jalur tapal kuda ini? Jadi mungkin ada beberapa hal yang akan aku sampaikan di sini teman-teman. Jadi perubahan yang pertama itu ini sebelum Bagong masuk jalur tapal kuda ya teman-teman. Jadi sudah ada isu Bagong masuk tapal kuda tapi belum ngeland teman-teman. Jadi official Instagramnya PO Bagong itu sudah merilis coming soon bahwasanya Bagong akan masuk di jalur tapal kuda, tetapi untuk tanggalnya belum tahu ya waktu itu. Jadi efek yang pertama itu tarif patas di jalur ini itu langsung turun teman-teman. Jadi yang awalnya itu 120.000 serentak
turun menjadi 100.000 teman-teman. Sebelum semua serentak menurunkan tarifnya, sebenarnya sudah ada beberapa PO sih yang sudah menurunkan tarifnya, seperti Jawa Indah Transindo dan Restu Panda kalau nggak salah. Waktu itu tarifnya itu sudah 100.000 ya untuk rute Surabaya Jember. Dan untuk Restu sendiri kalau nggak salah ingat itu dia punya tarif parsial Lumajang teman-teman. Jadi dari Jember ke Lumajang atau dari Surabaya ke Lumajang itu ada tarifnya sendiri. Kalau untuk PO Patas pada umumnya di jalur ini itu kan tarif Lumajang baik dari Jember maupun dari Surabaya itu ikut tarif terjauh ya teman-teman. Jadi kalau dari Surabaya itu ikut tarif Jember, kalau dari Jember itu ikut tarif Probolinggo. Dan beberapa waktu kemarin itu semua tarif Patas di jalur ini turun serentak teman-teman. Jadi ini dampak positif yang langsung terasa ya ketika PO Bagong akan atau mengumumkan akan masuk di rute ini teman-teman. Dan ini sebenarnya sudah lama ya dinanti-nanti untuk para penumpang tapal kuda, karena memang semenjak pandemi itu ada, tarif itu naik terus ya teman-teman. Dari yang awalnya dulu kalau nggak salah itu 30.000 ya tarif Patas dari Surabaya ke Probolinggo, lalu dari Probolinggo ke Jember, atau mungkin tarif full tripnya itu 60.000 untuk Surabaya Jember, itu naik sampai dengan 120.000. Jadi naiknya itu 100% ya teman-teman. Dan sampai dengan beberapa hari kemarin itu belum mengalami penurunan. Dan akhirnya pada beberapa waktu yang lalu diumumkan bahwasanya tarif Patas di jalur ini itu turun serentak. Dan ada beberapa juga PO yang menawarkan tarif parsial Lumajang teman-teman, seperti PO Gading Akas Asri ya, dia memberikan tarif parsial dari Surabaya ke Lumajang itu 80.000 ya. Jadi dari Probolinggo ataupun dari Jember ke Lumajangnya itu 30.000 teman-teman. Berbeda 5.000 dengan Restu Panda ya, yang 25.000 dari Surabaya maupun dari Probolinggo maupun dari Jember menuju ke Lumajangnya teman-teman. Jadi itu hal positif pertama yang langsung terasa di jalur tapal kuda ini. Lalu dampak positif yang kedua apa sih setelah masuknya PO Bagong di jalur tapal kuda ini? Jadi aku dapat informasi ya bahwasanya beberapa hari yang lalu bertepatan dengan resminya ngelennya Bagong di rute ini, itu beberapa tarif ekonomi bus yang pakai sistem premi itu turun teman-teman. Jadi kalau nggak salah kemarin itu Akas Mila Sejahtera juga sudah mulai menurunkan tarifnya. Dan ini juga sama dengan Patas ya teman-teman. Jadi semenjak pandemi itu, status pandemi itu diaktifkan, jadi tarif transportasi bus baik itu Patas maupun ekonomi itu memang mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi kalau tidak salah itu dulu karena alasan adanya pembatasan penumpang yang diberlakukan ketika adanya PPKM ya, kalau nggak salah ingat. Jadi tarifnya itu naik dan ada beberapa hal juga yang mempengaruhi, seperti semakin mahalnya harga spare part ya sampai dengan saat ini. Jadi itu juga menambah daftar atau menambah faktor kenapa sih tarif di wilayah tapal kuda ini turun. Sedangkan di rute-rute yang lain mungkin seperti rute Surabaya Jogja atau mungkin Surabaya Tulungagung ya, itu malah turun teman-teman. Dan ini yang sempat menjadi polemik ya di kalangan para mungkin bisa dibilang mania ataupun penumpang. Jadi di platform media sosial baik itu Facebook, Twitter dan lain-lain itu sempat menjadi perdebatan. Jadi banyak di antara teman-teman di sini itu yang membandingkan tarif di sana sudah turun, tarif di sana sudah turun, kenapa tarif di wilayah tapal kuda masih tetap ya. Jadi mungkin kalau menurut Gatras, kenapa sih di tarif di wilayah tapal kuda itu susah untuk turun, karena memang semua operator bus di rute tersebut mungkin terlalu nyaman ya teman-teman. Jadi pada waktu itu terlalu nyaman karena juga belum ada kompetitor seperti Bagong ya, yang bisa dibilang itu secara finansial kuat banget teman-teman. Jadi pada masa-masa itu para operator di wilayah tapal kuda itu merasa ya sudah nyaman dengan keadaan yang seperti itu ya. Jadi akhirnya tarif yang berlaku pada waktu pandemi hingga dengan beberapa waktu hari kemarin itu tidak mengalami perubahan seperti rute-rute yang lain teman-teman.
Dan tanggal 28 Februari kemarin Gatras mendapatkan informasi bahwasanya tarif bus salah satunya itu PO Akas Mila Sejahtera itu sudah mulai menurunkan tarifnya ya. Jadi untuk Akas 4 sendiri di rute Surabaya Muncar yang tadinya itu kalau nggak salah 115.000 ya, itu turun di angka di bawah 100 ribuan, kalau nggak 100 ribu ya teman-teman. Aku lupa pastinya. Aku kemarin sempat screenshot tabelnya, jadi nanti akan kucantumkan tabelnya. Dan untuk tarif Surabaya Probolinggonya itu sama dengan PO Bagong ya, 25.000 yang tadinya 33.000. Jadi dua dampak positif ya langsung terasa di jalur tapal kuda ini dengan masuknya PO Bagong teman-teman. Jadi memang sangat luar biasa ya. PO Bagong ini mampu membawa perubahan-perubahan positif. Memang di jalur tapal kuda ini butuh operator seperti PO Bagong ini ya teman-teman. Jadi butuh operator baru yang menggebrak di jalur tapal kuda, khususnya jalur Surabaya Jember. Karena mungkin di periode atau di waktu-waktu sebelum Bagong masuk di jalur tapal kuda ini ya seperti kayak ya begitu-begitu aja teman-teman. Jadi menurut Gatras ya kayak stagnan ya. Jadi berkembang enggak ya, malah agak mengalami kemunduran ya teman-teman. Karena memang di jalur ini itu banyak sekali terjadi trust issue yang menghampiri para penumpang, khususnya untuk layanan bus kelas ekonominya ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat platform medsos khususnya Facebook atau TikTok, jadi banyak di sana terjadi pelanggaran ketika para penumpang itu naik bus kelas ekonomi ke arah tapal kuda. Dari yang tarifnya nggak mesti, dan tarifnya yang seenaknya sendiri, lalu dioper seenaknya sendiri, dan lain-lain. Jadi sebelum ini banyak sekali trust issue yang terjadi di sana teman-teman. Jadi itu tadi dua faktor yang langsung terasa ya, dan atau dua dampak positif ya yang langsung terasa di jalur tapal kuda, khususnya di jalur Surabaya Jember. Lalu kedepannya apakah nanti akan ada perubahan-perubahan lagi yang mengarah kepada sesuatu yang positif? Jadi harapannya akan terus berlanjut ya teman-teman. Mengingat PO Bagong di jalur ini itu usianya kurang lebih ya masih 3-4 hari lah ya teman-teman. Dan untuk jam-jam yang sudah di-share di akun medsos atau akun official Instagram PO Bagong itu kurang lebih ada 16 jam ya, baik itu dari Surabaya maupun dari Jember teman-teman. Dan untuk 16-nya ini belum terisi semua ya. Kalau nggak salah untuk saat ini masih tersedia di 5 jam ya. Jadi masih terbatas teman-teman. Dan jamnya itu mulai dari jam siang sampai sore. Kalau nggak salah itu jam 11.17, lalu jam 13.48, lalu 16.17 kalau nggak salah, lalu di 16.57 dan 16.59. Jadi itu ke 5 jam yang masih diisi rutin oleh PO Bagong di awal-awal kehadirannya di rute Surabaya Jember ini teman-teman. Apakah kedepannya akan bertambah ya? Yang jelas akan ada 16 jam ya yang nantinya akan diisi baik dari Surabaya maupun ke Jember. Mungkin untuk awal-awal ini masih perkenalan ya ibaratnya. Jadi untuk jam-jam yang dipilih ini merupakan jam-jam di mana penumpang-penumpang ini padat-padatnya ya di rute tersebut teman-teman. Kalau untuk jam dari Jembernya aku masih belum tahu ya jam-jam berapa saja yang diisi. Yang jelas itu tadi ya jam-jam dari Terminal Purabaya Bungurasihnya itu aku ulangi lagi, yaitu jam 11.17, lalu jam 13.48, ada di 16.15 kalau nggak 13 tadi, lalu ada di 16.57 dan 16.59 teman-teman. Jadi itu sementara jam yang diisi rutin oleh PO Bagong. Dan kalau nggak salah ada 12 armada ya yang nantinya akan jalan 3 trip, dan 4 armada lainnya itu kalau nggak salah jalan 1 PP. Jadi 2 armada nginap di Jember, 2 armada akan nginap di Surabaya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya pola operasional yang kedepannya akan mungkin
dilakukan oleh PO Bagong di jalur atau di rute tersebut, teman-teman. Dan yang paling menarik ditunggu, apakah ini menjadi rute pertama dan terakhir di Tapal Kuda? Harapannya, dan kalau menurut Gatras ini adalah permulaan atau rute awal ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah shock terapi ya untuk perusahaan-perusahaan atau operator di wilayah Tapal Kuda yang mungkin selama ini atau mungkin oknum-oknum yang selama ini masih sering melakukan praktik-praktik operasional yang kurang tertib dan bisa dibilang membuat penumpang itu tidak nyaman ya teman-teman. Dan kedepannya kalau menurut prediksi Gatras, rute-rute yang akan diisi di wilayah Tapal Kuda itu adalah rute Banyuwangi Surabaya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan Bagong nantinya akan masuk di rute Banyuwangi Surabaya. Lalu ada juga di rute Ambulu ya, entah ini Ambulu Malang atau Ambulu Surabaya, yang jelas nantinya Bagong juga akan masuk rute Ambulu, lalu juga akan masuk rute Malang Jember ya. Dan untuk rute Surabaya Banyuwanginya ini, kalau prediksi Gatras, Bagong akan masuk via jalur utara dan via jalur selatan yang lewat Jember ya teman-teman. Jadi nantinya untuk Surabaya Banyuwangi itu akan ada 2 jalur. Jadi itu mungkin sedikit prediksi untuk PO Bagong kedepannya di wilayah Tapal Kuda ini. Dan harapan yang lain adalah semoga nantinya Bagong di jalur atau di rute Tapal Kuda ini konsisten ya melayani penumpang di rute tersebut dan mampu mengembalikan kepercayaan penumpang yang selama ini itu sudah disia-siakan oleh operator-operator di wilayah tersebut teman-teman. Jadi sedikit cerita ya, jadi karena semakin banyaknya trust issue di jalur tersebut, banyak sekali penumpang-penumpang yang akhirnya pada memilih pindah moda ya teman-teman. Jadi yang awalnya itu dulu sering naik bus, itu pindah moda ke moda transportasi sebelah teman-teman, baik itu kereta api maupun travel ya. Dan dengan hadirnya PO Bagong di rute tersebut, harapannya mampu mengembalikan kepercayaan penumpang yang dulunya itu sering naik bis kembali menggunakan transportasi bus ya. Mengingat jalur atau rute tersebut sebenarnya adalah rute basah salah satu rute basah di wilayah Tapal Kuda teman-teman. Jadi itu tadi beberapa faktor atau dampak positif ya setelah masuknya Bagong di rute tersebut, dan beberapa prediksi untuk PO Bagong kedepannya di wilayah Tapal Kuda. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit pembahasan tentang masuknya Bagong di wilayah Tapal Kuda ya. Jadi ada beberapa hal positif setelah masuknya Bagong di wilayah tersebut, dan ada beberapa hal ya yang mungkin kedepannya akan terjadi di wilayah Tapal Kuda teman-teman. Jadi semoga hal-hal positif ini terus berlanjut ya, dan mampu mengembalikan kepercayaan penumpang di wilayah tersebut kepada transportasi bus yang sudah lama menghilang. Dan semoga informasi ini menambah wawasan kalian dan bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video-video Gatras selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.